Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran apa hari ini? Iya, betul sekali, IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Sebelumnya, Ibu ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah malam sebelum tidur sempat belajar? Sebelum itu, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Oh iya, nihil semua. Alhamdulillah. Berarti ini kabarnya baik-baik semua ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Alhamdulillah, nihil. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sebelum itu kita akan belajar mengenai apa ya? Mengenai peraturan dan tanggung jawab di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Oke, sebelum itu Ibu ingin tanya kepada kalian, apa yang terjadi jika peraturan di sekolah tidak diikuti? Seperti halnya kalian tidak datang tepat waktu. Iya, betul sekali. Jangan ya, jangan sering-sering datang telat. Lalu selanjutnya, kenapa kita harus bertanggung jawab kepada dan mohon maaf terhadap peraturan yang ada? Iya, betul sekali. Untuk memenuhi hak dan kewajiban kita sebagai seorang siswa dan Ibu sebagai seorang guru di sini. Betul sekali. Oke. Sebelum itu, Ibu ingin membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompoknya berisi 4 siswa. Oke, 4 siswa ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Lalu, Ibu minta 4 kelompok ini nantinya itu ingin membahas mengenai rincian dari untuk kelompok 1 peraturan di sekolah, untuk yang kedua peraturan di masyarakat, lalu yang ketiga contoh tanggung jawab di sekolah, dan yang keempat ada contoh tanggung jawab di masyarakat. Oke, sebelum itu kalian silahkan membaca bahan ajar yang sudah Ibu siapkan, atau bisa dilihat di link yang Ibu sudah kirim di grup kelas ya. Baik, dibaca ya 5 menit, jangan lama-lama. Oke, sudah dibaca bahan ajar yang Ibu beri. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai media pembelajaran, yakni tentang peraturan dan tanggung jawab di lingkungan sekolah dan masyarakat. Baik, ini ada anak sekolah cowok dan ini cewek. Lalu ini di lingkungan sekolah, ini di lingkungan masyarakat. Di sini ada pengertian dan ada contoh. Ayo silahkan salah satu dari kalian untuk mengambil isi yang ada di amplop ini. Silahkan. Oke, silahkan diambil untuk yang pengertian di sekolah.
Ibu baca ya. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga masyarakat dan digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Peraturan juga dapat diartikan sebagai hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan. Lalu kita akan menjelaskan mengenai lingkungan di sekolah. Peraturan di sekolah adalah tata tertib yang berisi perintah dan larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh siswa agar proses belajar mengajar berjalan lancar. Lalu yang kedua ada tanggung jawab di lingkungan sekolah. Nah, tanggung jawab sendiri adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kesiapan menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri. Lalu tanggung jawab di sekolah yakni tidak luput dari hak dan kewajiban seorang guru, siswa, atau semua warga sekolah ya. Nah, tanggung jawab kalian sebagai siswa dalam melaksanakan tanggung jawab seperti tugas dan kewajiban itu harus sungguh-sungguh. Nah, selain itu, peraturan yang ada di sekolah bisa juga disebut dengan tata tertib. Nah, tata tertib sekolah juga memiliki peran penting yang bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan membentuk karakter siswa. Oke, kita masukkan selanjutnya pengertian yang ada di masyarakat. Mulai dari peraturan. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga masyarakat dan digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Peraturan juga dapat diartikan sebagai hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan. Nah, peraturan di masyarakat yakni ketentuan yang mengikat warga masyarakat dan digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Peraturan juga dapat diartikan dari hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan. Lalu untuk tanggung jawab di masyarakat, yakni kesanggupan untuk menanggung segala risiko atas perbuatan diri sendiri. Oke, tanggung jawab juga berarti melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Itu ya pengertian dari peraturan di lingkungan sekolah dan peraturan di lingkungan masyarakat. Tanggung jawab di lingkungan sekolah dan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Sekarang Ibu akan memberikan contoh agar kalian paham bagaimana sih peraturan dan tanggung jawab yang ada di sekolah dan masyarakat. Ini ya, Ibu ambil ada 2 kertas di sini. Yang pertama ada tanggung jawab di lingkungan sekolah. Contoh tanggung jawab di lingkungan sekolah untuk siswa yakni belajar dengan tekun. Nah, yang kedua ada menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga ada mengikuti acara di sekolah, misalnya upacara bendera atau lomba antar kelas. Lalu juga berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Ini ada gambarnya. Contoh membersihkan piket ya, membersihkan kelas agar bersih dan nyaman. Lalu selanjutnya ada peraturan sekolah. Ini tadi kan tanggung jawab. Ini peraturan atau tata tertib sekolah. Yang pertama, tiba tepat waktu, tidak boleh telat. Lalu yang kedua ada pakai seragam sesuai hari. Lalu yang ketiga ada membawa bekal. Lalu selanjutnya mengerjakan pekerjaan rumah seperti mengerjakan PR dari guru. Lalu untuk yang contoh di masyarakat, Ibu buka ya. Untuk yang peraturan di masyarakat, di sini ada gambar
menjaga keamanan lingkungan seperti adanya poskamling, dan di situ juga ada jadwal setiap minggu atau setiap bulan. Lalu ada menjaga kebersihan lingkungan seperti kerja bakti di hari Minggu kan biasanya ya. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab di masyarakat. Seperti kita itu harus peka dalam lingkungan. Kalau ada sampah yang berserakan, kita juga harus membersihkan sampah itu ke tempat sampah. Membuangnya, jangan membuang sembarangan, apalagi di sungai. Oke, kita ibu masukkan ya. Sudah paham anak-anak tentang bagaimana peraturan tanggung jawab di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat? Iya, alhamdulillah paham semua. Lalu selanjutnya ibu ingin membagi kelompok. Ibu tadi kan sudah membagi kelompok, 4 kelompok ya, satu kelompoknya itu ada 4. Nah, setiap kelompok ini itu kalian itu harus menentukan mana yang ahlinya di peraturan di sekolah, mana yang ahlinya di peraturan masyarakat, mana yang ingin topik di penerapan sekolah atau penerapan masyarakat. Silahkan kalian pilih. Masing-masing anak 4 ini harus tidak ada yang mengambil 2 topik, harus 1. Oke, ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Oke, selanjutnya kalian berkumpul. Jadi 1 topik, 1 kelompok, 1 topik, 1 topik, 1 topik. Selanjutnya kalian diskusi tentang topik yang mungkin kalian ahli dalam topik tersebut. Silakan kalian diskusikan bagaimana peraturan di sekolah, seperti apa contoh menurut kalian, lalu bagaimana pendapat kalian tentang topik tersebut. Ini ibu memberikan LKPD untuk kalian. Kalian catat dan kalian tulis di LKPD yang sudah ibu berikan. Lalu di sini juga ada LKPD, dibaca ya petunjuknya. Di sini sudah jelas. Silahkan kalian siapkan alat tulis, gunting, dan di sini sudah ada double tip juga. Nanti tinggal mengambil double tipnya untuk nanti ditempelkan ke LKPD. Nanti ada petunjuknya. Silahkan kalian memberikan pendapat tentang topik dan juga menempelkan gambar di LKPD. Oke, silahkan kalian kerjakan. Baik, sudah selesai semua? Alhamdulillah. Silahkan kalian kembali ke kelompok asal. Dimana kelompok asal ini itu kelompok yang awal. Satu kelompok 4 orang dengan topik yang berbeda-beda. Silahkan kembali. Nah, silahkan kalian diskusi pada kelompok awal, kelompok asal, mengenai diskusi kalian yang ada di kelompok ahli. Nah, silahkan kalian sharing-sharing mengenai, oh, kalau anak ini itu paham mengenai peraturan. Nah, si B ini tidak paham mengenai peraturan. Nah, untuk anak yang paham peraturan ini memberikan pemahamannya terhadap anak yang tidak paham peraturan. Silahkan kalian diskusi, sharing-sharing. Oke, baik, alhamdulillah sudah selesai ya. Gimana, sudah paham mengenai peraturan dan tanggung jawab di lingkungan sekolah dan masyarakat? Sudah paham? Alhamdulillah. Berarti kalian sudah sudah memperhatikan ibu dengan baik ya. Sudah paham semua tentang materi yang ibu berikan hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa kalian juga harus menerapkan
peraturan atau tanggung jawab kalian di sekolah maupun di masyarakat. Nah, tidak hanya didiskusikan saja, jangan lupa kalian terapkan juga di lingkungan sekitar kalian. Nah, mulai sekarang atau mulai hari ini, mulai hari ini, kalau keluar kelas itu harus apa, harus ingat tanggung jawabnya, ingat tata tertibnya yang ada di sekolah. Lalu kalau di rumah itu tanggung jawab kita sebagai anak atau tanggung jawab kita sebagai masyarakat, ya, kita itu harus bagaimana, peraturan yang ada di masyarakat itu kita harus penuhi, seperti itu. Baik, begitu saja materi yang Ibu berikan hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan salah satu memimpin doa, nanti Ibu memberikan reward atau poin untuk kalian. Ya, silahkan salah satu. Oke, ayo dibaca bersama-sama. Baca al-asr, ya, sama doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi yusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak anak-anak. Jangan lupa tetap belajar di rumah dan tetap semangat. Jaga kesehatan. Oke. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.